Film dimulai dengan seorang gadis dengan gelangnya menghampiri seorang pria bernama Harry. All the way to hell. Gadis ini memberitahu Harry untuk memilih sudut yang sama. Harry heran melihat gadis itu. Namun ia mengikuti perkataan gadis itu. Lalu gadis itu memegang lengan Harry. 3 merah. Kesempatan kedua, Harry bersiap. Ia memenangkan 1 dari 3 angka yang ia ambil. Tapi gadis itu memberitahunya untuk memainkan semuanya. Sejenak Harry ragu, lalu memutuskan untuk bertaruh di angka 10. Bola berputar lagi, tiba-tiba gadis itu memegang tangan Harry. Harry menang lagi dan ia sangat kaget. Gadis itu meminta Harry untuk bertaruh lagi. What did you just say? Same number again. Harry sangat heran, tapi ia menuruti wanita itu. Semua kepingan ia letakkan di angka 10. Lalu wanita itu kembali memegang tangan Harry. Ketika pegawai hendak memulai permainan, dia melihat seorang perempuan yang sedang tertawa. Bola terjatuh, diambil, lalu dilempar kembali, membuat bola itu berhenti di angka 10 lagi. Harry sangat senang lalu membawa gadis itu ke kamarnya. Pagi harinya, Harry terbangun dan sendirian di tempat tidurnya. Di tangannya ada gelang misterius, seperti milik wanita semalam. Ia tak dapat melepaskan gelang itu. Lalu di cermin ia melihat tulisan "Semoga beruntung". Sebagai detektif high itu Harry mendapat panggilan. Ia segera pergi menuju lokasi kejadian. Di depannya ada alat berat yang sedang memindahkan batu. Tiba-tiba ia membanting setir, karena melihat seekor kucing menyeberang. Seketika batu terjatuh dari alat berat itu. Ia merasa beruntung. Harry berpikir, mungkinkah itu karena gelang ini? Seorang pemilik kasino tempat Harry berjudi, meninggal. Harry pergi menemui pria yang melempar bola semalam. Setelah melakukan interogasi, Harry tahu bahwa pemilik kasino pernah menyakiti seseorang. Melihat gelang itu, Harry merasa beruntung. Ia dapat mengendalikan keadaan. Tapi tiba-tiba ia mendengar putrinya dibawa ke rumah sakit. Saat itu putrinya sedang bersepeda menuju ke sekolah. Seorang pria memundurkan mobilnya dan menyebabkan kecelakaan. Adegan beralih, Harry berada di rumah sakit, memastikan bahwa putrinya benar-benar di sana. Keadaan putrinya tidak terlalu parah. Malam harinya, wanita di kasino itu menemui Harry. Ia memberitahu bahwa Harry dalam bahaya. Dia tahu Harry bukan orang baik, jadi dia memberinya gelang itu. Orang yang memakai gelang itu akan selalu beruntung. Tapi Harry tidak percaya dengan hal itu. Di sisi lain, pelaku dalam kasusnya sudah ditetapkan. Orang itu sedang bersembunyi, tim Harry sudah menunggunya di sana. Namun rencananya gagal, orang itu kabur menggunakan perahu motor. Harry dan timnya bergegas mengejar pria itu. Kegelapan malam membuat perahu motornya menabrak dan terbalik. Hal itu membuat rekan Harry pingsan dan tenggelam. Kaki Harry terikat pada sebuah tali. Hanya tangan dengan gelangnya yang bisa keluar dari air. Saat itu seorang pria dengan sebuah pisau hendak membunuh Harry. Tiba-tiba muncul api dari sebuah kapal, yang membuatnya panik, lalu kaki Harry terlepas dan segera ia merebut pisau itu. Polisi menyalakan sirine, dan pria itu pergi meninggalkan Harry. Harry kembali menyelam untuk menyelamatkan rekannya. Dia menyentuh gelang itu. Sangat sulit baginya mempercayai semua kejadian ini. Pelaku yang sedang kabur harus memiliki identitas baru. Harry mendatangi seseorang yang membuat dokumen palsu. Dia sedang melakukan pertunjukan di pinggir jalan. Harry hendak menguji kemampuan gelangnya. Pria itu mengacak kartu. Harry memilih 1 kartu dan menang. Pria itu sangat kesal. Main lagi. Aku akan memberimu 4 lawan 1. 4 lawan 1? Ya, oke. Harry setuju, dan sekali lagi ia menang. Pria itu tidak percaya. Ayo main lagi. Oke. Harry tidak melihat kartunya tapi menatap pria itu. Setelah mengacak, Harry memilih kartu sembarangan. Masih dengan ki wajib. Ketika Harry disorong, dia mengambil ponsel pria itu. Informasi dalam ponsel itu membawa Harry ke rumah si pria. Di dalam rumah Harry segera menyerang pria itu. Setelah diinterogasi, mereka menemukan lokasi pembunuh itu. Harry mulai mempercayai gelang itu. Lalu ia pergi ke balapan anjing.
Lagi-lagi dia mau menguji keajaiban dari gelang itu. Taruhan pertama, ia menang. Pertandingan kedua ia bertaruh 1 nomor anjing. Pertandingan pertama, anjing nomor 1 memimpin. Dan anjing nomor 6 di belakangnya. Harry melihat seorang pria yang memegang kartu nomor 6. Ia meminta pria itu untuk menukarkan kartu taruhannya. Pria itu sangat senang. Mau tukar tiket? Aku memegang nomor 1. Kau mau? Oke. Ketika anjing nomor 1 hampir sampai garis finish, seorang di ruang operator menumpahkan air, membuat robot kelinci berhenti. Hampir semua anjing berhenti. Hanya anjing nomor 6 yang sampai ke garis finish. Harry sangat terkejut, sekarang ia percaya dengan gelang itu. Keesokan harinya, ia pergi ke stasiun kereta api. Menurut informasi dari timnya, mereka memutuskan untuk menangkap pelaku di sana. Tapi ketika dia hendak memesan tiket, Harry terhenti. Ia merasa bahwa pelaku belum memesan tiket, tapi pergi ke gereja. One chance at catching him. Trust me. Harry pergi ke gereja. Pelaku benar-benar di sana sedang mengakui perbuatannya. Ketika ia melihat Harry, buru-buru ia kabur. Keadaan fisik Harry tidak bagus. Dalam sekejap mata, pelaku berlari menyeberang jalanan. Harry harus menyeberangi jalan itu untuk menangkapnya. Melihat mobil yang melaju, Harry menyentuh gelangnya lagi, lalu menarik nafas. Kemudian menyeberang dengan cepat. Mobil-mobil melaju kencang, tapi ia tidak tertabrak. Ia segera menangkap pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Ketika Harry kembali ke kantornya, semua orang menonton berita. Ia penasaran. Itu adalah berita kecelakaan kereta yang hendak ia naiki sebelumnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, semua harus seimbang. Jika ia memperoleh keberuntungan, seseorang akan celaka. Jika Anda berada dalam kasus ini, apa yang akan Anda lakukan?